Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mereview sebuah film yang berjudul A Beautiful Mind menurut teori Alfred Adler. Pertama kita akan membahas bagaimana alur dari cerita film ini. Film ini dibuat oleh Ron Howard pada tahun 2001 dan ditulis oleh Akiva Goldsman. Film ini merupakan adaptasi dari kisah nyata sang peraih Nobel bidang ekonomi yaitu John Forbes Nash. Dia berkontribusi mendasar pada teori permainan, geometri diferensial, dan studi tentang persamaan diferensial parsial. Dia merupakan orang yang sangat jenius di bidang matematika. Kehidupannya mulai berantakan saat dia mendapatkan tugas rahasia dari orang yang misterius. John Nash adalah seorang yang jenius. Karena kejeniusannya, ia dapat masuk ke universitas bergengsi, Princeton University. Ia merupakan orang yang suka menyendiri, pemalu, rendah diri, dan introvert. Nash mengatakan bahwa ia tidak terlalu suka berhubungan dengan orang lain, dan menurutnya tak ada orang yang menyukainya. Selain itu, ia juga merupakan orang yang sangat arogan dan bangga akan kepandaiannya. Hal ini ditunjukkan ketika Nash berkuliah di Princeton University. Dia tidak pernah mengikuti kelas karena dia beranggapan bahwa kelas akan menghambat kekreativitasannya. Dan sebagai gantinya, Nash lebih banyak meluangkan waktu di luar kelas demi mendapatkan ide original untuk meraih gelar doktornya dan diterima di pusat penelitian bergengsi, yaitu Willard Defense Lab di MIT. Nash mempunyai teman sekamar bernama Charles Herman. Charles Herman ini mempunyai keponakan yang bernama cilik Marcy. Menurut Nash, teman sekamarnya itu sangat mengerti dirinya. Nash suka menulis rumus di jendela kamarnya dan perpustakaan yang secara tidak sengaja ia berhasil menemukan konsep baru. Hidup Nash mulai berubah ketika ia diminta datang ke Pentagon untuk memecahkan kode rahasia yang dikirim dari tentara Soviet. Di sana, ia bertemu agen rahasia William Parker. Dari agen rahasia ini, ia diberi pekerjaan sebagai mata-mata. Pekerjaan barunya ini membuat Nash terobsesi sampai lupa waktu dan hidup di dunianya sendiri. Nash kemudian mulai jatuh cinta pada seorang gadis bernama Alicia Larde. Setelah Nash menikah, Nash menjadi semakin parah. Ia semakin ketakutan dan terlihat aneh. Akhirnya, Alicia Larde mulai curiga dengan kondisi suaminya tersebut. Larde mulai mencari tahu tentang teman sekamar Nash yang pernah diceritakannya. Ketika Larde mencari tahu, ternyata teman yang diceritakan oleh Nash ini tidak ada dan tidak nyata. Nash hanya tinggal sendiri di asrama tersebut. Nash semakin hari semakin ketakutan karena ia merasa diikuti oleh agen rahasia. Dari situlah Larde membawa Nash ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Skizofrenia adalah salah satu penyakit mental yang belum diketahui pasti penyebabnya. Bukti terbaru mengatakan bahwa struktur maupun aktivitas otak penderitanya adalah abnormal. Namun demikian, selain penyebab genetik atau biologis, bisa dimungkinkan bahwa skizofrenia juga disebabkan oleh faktor sosial dan psikologis. Skizofrenia adalah penyakit jiwa yang gejala-gejalanya adalah dingin perasaan, banyak tenggelam dalam lamunan yang jauh dari kenyataan perasaan, banyak tenggelam dalam lamunan yang jauh dari imajinasi, mempunyai prasangka-prasangka yang tidak benar, kemudian salah tanggapan, halusinasi pendengaran, penciuman atau penglihatan, banyak putus asa dan keinginan menjauhkan diri dari masyarakat dan lain-lain. Dalam teori ini, kami menggunakan teori superioritas Alfred Adler. Superioritas adalah secara terus-menerus di dalam suatu hal yang mencoba untuk lebih baik hingga diraihnya suatu tujuan. Digambarkan bahwa ia, tokoh yang bernama John Forbes Nash, di mana ia selalu ingin menjadi yang terbaik dari teman-temannya, sehingga ia mendapatkan beasiswa
dan meraih Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 94. John Forbes Nash merupakan seorang ahli matematika yang jenius dan kecerdasan logikanya tersebut melebihi rata-rata. Awal mula terungkapnya John mengidap skizofrenia adalah ketika ia sedang membawakan makalahnya di sebuah seminar di Harvard. Delusinya muncul, ketakutan dan bersikap aneh tanpa sebab ketika membawakan makalahnya. Kemudian ia lari meninggalkan acara tersebut. Dr. Rosen yang merupakan seorang ahli jiwa mengatakan bahwa John Nash mengidap skizofrenia akut. Dalam penyakit skizofrenia sendiri terdapat berbagai tipe, dan John Nash termasuk ke dalam tipe skizofrenia paranoid karena munculnya delusi dan halusinasi. Dalam buku pedoman diagnostik dipaparkan simptom-simptom dari skizofrenia sebagai berikut. 1. Thought echo, thought insertion or withdrawal, dan thought broadcasting. 2. Delusion of control, delusion of influence, delusion of passivity, dan delusion perception. 3. Halusinasi auditorik. 4. Waham-waham menetap lainnya yang menurut penduduk di tempat tidak wajar dan sesuatu yang mustahil. 5. Halusinasi yang menetap dari panca indera apa saja. 6. Arus pikiran yang terputus atau yang mengalami sisipan yang berakibat koherensi atau pembicaraan yang tidak relevan atau neologisme. 7. Perilaku katatonik seperti keadaan gaduh gelisah. 8. Gejala-gejala negatif seperti kapapatis, berbicara jarang, dan respon emosional yang menumpul atau tidak wajar. Bagaimana penanganan skizofrenia? Penanganan skizofrenia yang diderita oleh John Nash salah satunya dapat menggunakan konseling Adler. Konseling Adler adalah bentuk terapi suportif yang berfokus pada masalah yang spesifik. Konseling ini mengarahkan pada insight, perubahan sikap, dan perubahan perilaku. Psikoterapi Adler bertujuan untuk membantu klien mengurangi perasaan inferior dan meningkatkan social interest. Pada terapi Adler, proses terapi tidak hanya berfokus pada pengalaman masa lalu, namun menekankan pada identifikasi goal atau tujuan John di masa depan, di mana seperti yang diketahui pikiran dan perasaan pada John dengan skizofrenia berada di bawah kontrol tujuan-tujuan yang tidak disadari. Konseling Adler merupakan jenis konseling yang berfokus pada 4 fase, yaitu yang pertama, relationship, yang kedua, assessment, yang ketiga, insight and understanding, dan yang keempat, reorientation dan re-education. Adler menonjolkan manusia dengan perspektif positif dan berfokus membantu individu untuk mendorong mereka mengetahui hidup mereka sendiri melalui pilihan dan perubahan. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.